Candi Kuning Bedugul atau biasa dikenal dengan Pura Ulun Danu Beratan Bedugul terletak di Danau Beratan, Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Berlibur di Pulau Bali adalah pilihan wisata yang paling tepat untuk berbagai kegiatan yang menyenangkan. Bahkan, wisatawan mancanegara banyak yang tertarik untuk singgah meskipun harus merogoh kocek yang dalam untuk melakukan perjalanan. Bagi orang yang masih belum terlalu mengenal Bali, spot andalannya hanyalah Pantai Kuta, Tanah Lot, dan Pantai Sanur. Namun, bagi wisata yang lebih ekspert, Candi Kuning di Bedugul selalu menjadi perhatian pertamanya. Sebenarnya Candi Kuning adalah nama dari sebuah desa yang terletak di sekitar Tabanan. Alasan itulah yang membuat terkenal karena menjadi spot Pura Ulun Danu di Danau Beratan. Untuk sampai ke sana cukup mudah karena aksesnya yang ada di sekitar jalan besar. Objek wisata Bedugul terletak di dataran tinggi, terdapat pula beberapa danau, salah satunya ialah Danau Beratan yang berada di ketinggian 1250 meter di atas permukaan air laut. Bedugul memiliki suhu 17 hingga 25 derajat Celcius, sehingga seringkali saat kita bernafas mengeluarkan uap panas yang terlihat oleh mata telanjang karena suhu yang cukup dingin di sana. Terdapat juga pura yang cukup terkenal di sana dengan nama Pura Ulun Danu. Ada beberapa cerita yang menyebutkan sejarah asal-usul nama tempat wisata ini sehingga disebut Bedugul. Cerita pertama adalah Bedugul, diambil dari dua kata bedug karena berada di kelompok komunitas muslim di sekitar Bedugul, dan kul dari kul-kul yang merupakan alat komunikasi tradisional untuk orang Bali yang fungsinya hampir sama sebagai kantongan. Penggabungan dua kata ini kemudian menjadikan nama daerah ini disebut Bedugul. Kisah sejarah lainnya adalah asal-usul nama Bedugul, yaitu pada zaman kuno ada seorang raja yang sedang mandi di Danau Beratan dan secara tidak sengaja terlihat oleh penduduk setempat. Sementara mereka mengatakan Bedugul, sang raja terlihat. Itulah beberapa versi penamaan tempat wisata Bedugul. Berdasarkan data arkeologi yang terdapat dan berlokasi pada halaman depan Pura Ulun Danu Bedugul ini adalah terdapat peninggalan benda-benda bersejarah seperti sebuah sarkofagos batu dan papan batu yang diperkirakan telah ada sejak zaman Megalitikum sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Kedua artefak tersebut sampai sekarang diletakkan di halaman teras bebaturan Pura Ulun Danu. Dapat diperkirakan lokasi di Pura Ulun Danu Beratan ini telah digunakan sebagai tempat untuk mengadakan ritual sejak zaman tradisi Megalitikum di Pulau Dewata. Berdasarkan dari babat Mekwi, I Gusti Agung Putu sebagai pendiri dari kerajaan Mekwi telah mendirikan pura yang berada di ujung Danau Beratan sebelum beliau mendirikan Pura Taman Ayun. Tidak dijelaskan dalam lontar babat Mekwi kapan tepatnya beliau mendirikan Pura Ulun Danu Beratan, tetapi dijelaskan tentang pendirian Pura Taman Ayun dan upacaranya pada Hari Anggara Kliwon Medangsia tahun Caka 1556 tahun 1634 setelah Masehi. Berdasarkan dari deskripsi dari babat Mekwi tersebut diketahui Pura Ulun Danu Beratan didirikan sebelum tahun Saka 1956 oleh I Gusti Agung Putu. Sejak pendirian pura tersebut, kerajaan Mekwi menjadi tentram dan sejahtera dan masyarakat pun menjuluki beliau I Gusti Agung Sakti. Fasilitas di Pura Uluwatu atau Bedugul, selain tersedianya tempat parkir, tentu saja ada fasilitas yang tersedia di Pura Uluwatu yang dapat digunakan, seperti tersedianya warung hingga resto dan kafe yang saat kamu merasa lapar dan lupa membawa persediaan makan, yang dijual pun sangat bervariasi. Selain itu terdapat Masjid Besar Al-Hidayah Bedugul. Keberadaan komunitas muslim di daerah Bedugul ditambah banyaknya wisatawan beragama Islam
Yang berkunjung ke Pura Ulundanu Pratan menjadikan masyarakat di kawasan Bedugul merasa perlu untuk mendirikan tempat ibadah dan lembaga pendidikan bernuansa Islam. Masjid ini berseberangan dengan Danau Pratan yang menjadi lokasi dari Pura Ulundanu. Masjid yang cukup megah dengan desain indah yang dipengaruhi gaya arsitektur Bali ini dibangun di lereng bukit sehingga untuk mencapai lokasi masjid harus berjalan kaki menapaki anak tangga yang panjang dan tinggi. Sesampainya di pelataran akan terlihat bangunan masjid lantai 2 yang berdiri dengan gagah. Pengunjung yang berada di sini tidak hanya dapat menikmati bangunan masjid yang indah, tapi juga eloknya landscape Danau Pratan dengan Pura Ulundanu yang ada di kejauhan.